Assalamualaikum teman-teman semuanya. Bertemu lagi dengan aku Anissa Febrinel Henry, owner Lemonisa. Nah, hari ini aku akan cerita-cerita tentang bisnis, cerita tentang kondisi perekonomian sekarang di dunia bisnis yang sedang tidak baik-baik aja. Apakah teman-teman juga merasakan, atau mungkin hanya aku yang merasakan gitu? Setelah aku cari tahu kenapa dalam setahun terakhir ini kok kayaknya agak beda ya dari tahun-tahun sebelumnya. Akhirnya aku browsing di Google, cari-cari info. Jadi ternyata teman-teman, bulan Februari 2022 itu kan ada perang ya. Nah, pasti teman-teman juga pernah mendengar perang antara Ukraina dan Rusia. Pernah dengar kan? Nah, efek dari perang tersebut, entah ada hukuman apa untuk kedua negara yang berperang, itu kayak intinya diblok, dihukum oleh dunia internasional. Sementara Rusia itu adalah penghasil minyak, entah nomor 2 terbesar atau gimana. Jadi menyebabkan kita ya nggak bisa lagi untuk beli gitu, mengimpor produk-produk dari Rusia. Contohnya salah satunya adalah minyak ini. Nah, otomatis minyak menjadi langka. Teman-teman pasti merasakan BBM naik kan dari tahun kemarin. Ya karena pasokan minyaknya udah terbatas. Karena hukuman tadi, karena perang antara Rusia dan Ukraina ini tadi. Otomatis harga minyak, karena dianya limited, harga minyaknya jadi melonjak. Aku kerasa banget ya teman-teman. Waktu itu sekitar bulan September, 1 September, koreksi ya kalau aku salah, itu diumumkan kenaikan BBM hampir 30%, dari 7.000 per liternya naik menjadi 11.000. Aku nggak tahu ya pasnya 10.000, sekian atau 11.000. Yang penting itu naiknya tinggi banget. Jangankan naik 3.000, biasanya naik 500 aja itu rakyat udah menjerit ya. Nah, ini langsung naik sekitar 3-4.000 per liternya. Tapi teman-teman, sebenarnya pemerintah udah menaikkan subsidi 3 kali lipat. Yang aku baca ya, biasanya subsidi hanya 150 triliun untuk BBM. Sekarang itu subsidinya 450 triliun atau sampai 500 triliun. Intinya itu harga memang sekarang naik, tapi sebenarnya sekarang pemerintah lagi subsidi berkali-kali lipat. Berarti kan memang harganya itu emang naiknya benar-benar tinggi gitu ya. Udah disubsidi 3 kali pun tetap aja kita harus bayar 30% kenaikannya itu. Jadi memang kita sama-sama berjuang. Negara berjuang, rakyatnya juga berjuang. Nah, kebetulan waktu itu bulan September itu memang aku di Lemonisa udah nggak punya karyawan. Dari bulan Juni udah resign ya. Pas ada sisa 3 orang, akhirnya kita tanya lagi mau resign juga apa gimana gitu. Akhirnya tuh udah kosong. Karyawannya udah kosong dari tahun lalu Lemonisa. Tapi aku sangat bersyukur loh teman-teman. Karena ternyata karena perang tadi ini kan Februari ya. Ternyata sejak bulan Maret apa Mei ya. Intinya itu beberapa bulan setelah perang, itu Bank Dunia juga lagi menaikkan bunga. Kalau Bank Dunia menaikkan bunga, maka efeknya itu akan berentet gitu, efek domino. Akan berentet sampai ke Bank Negara, Bank Indonesia. Bank Indonesia naik, nanti bank di bawah-bawahnya juga naik kayak gitu. Nah, jadi ternyata dari bulan Maret atau Mei 2022 itu sampai sekarang udah lebih 13 kali Bank Dunia itu naik bunganya. Yang ini paling tinggi dalam 30 tahun terakhir. Itu menurut datanya ya, nanti aku selipkan data-datanya, screenshotannya. Makanya itu yang menyebabkan kita merasa kok sekarang jualan sepi. Apa sih hubungannya unik? Bank Dunia bunganya naik. Terus apa hubungannya sama Indonesia? Gitu ya.
Jadi teman-teman, sebelumnya aku mau kasih tahu dulu, dulunya sepanjang tahun itu bunga Bank Dunia itu sekitar 0,25%. Dan tahu nggak sekarang udah berapa? Udah naik 0,25, naik menjadi 0,5, 0,5 naik menjadi 1%. Dan sampai sekarang udah sampai terakhir, entah itu bulan Juli kemarin itu udah sampai 5,5%. Aku nggak tahu ya update terakhir ini apakah udah sampai 5,75. Bayangkan teman-teman, dari 0,25 yang sepanjang tahun rata-rata seperti itu, tiba-tiba dalam setahun kemudian naik menjadi 5,75. Aku ragu 5,5 atau 5,75 nih sekarang. Yang penting itu naiknya itu sangat berkali-kali lipat. Itu sebabnya sekarang terjadi agak-agak kisruh ya di dunia perbisnisan, karena yang biasanya kita target omsetnya sekian, target omset perusahaan sekian, sekarang nggak capai target. Itu bukan karena salah teman-teman nggak bisa marketing, memang keadaannya itu lagi begini itu begini maksudnya itu memang daya beli masyarakatnya lagi turun. Apa tujuan Bank Dunia? Katanya menaikkan bunga karena pengen menghindari inflasi yang tinggi gitu. Apa sih maksudnya inflasi yang tinggi? Jadi kayak uang beredar itu banyak, sementara bahan pangan itu terbatas, otomatis semua bisa membeli bahan pangan dan akhirnya langka bahan pangannya. Jadi ceritanya mereka mau ngumpulin, narik-narikin uang tadi itu yang terlalu banyak beredar, karena waktu COVID itu uang itu dicetak katanya itu antara 30-40% uang dicetak untuk bantuan-bantuan COVID gitu. Nah sekarang uangnya banyak beredar dan menghindari inflasi. Pokoknya sekarang apa-apa mahal, karena emang kalau uangnya banyak ya harga harus dinaikin supaya nggak semuanya bisa membeli dengan gampang. Kalau semuanya membeli dengan gampang, ujung-ujungnya malah bahan pangannya ini yang langka. Jadi memang sengaja dinaikin gitu ya. Aku nggak tahu ya itu hubungan perekonomiannya gimana, intinya supaya bahan ini terkendali sesuai dengan jumlah uang. Nah, jadi efeknya apa? Efeknya orang-orang yang memiliki penghasilan tetap akan sangat susah mengendalikan, mengatur keuangannya. Anggaplah gajinya 5 juta sebulan. Sementara sekarang barang-barang itu pada naik. Apalagi yang lagi cicilan KPR, itu naik juga loh teman-teman. Karena kan bunganya tuh nggak flat, mengikuti bunga Bank Indonesia misalnya, atau bunga Bank Dunia, karena kan semuanya serba berhubungan ya. Kalau Bank Dunia naik, otomatis Bank Indonesia juga naik. Nanti Bank Indonesia naik, bank-bank negara yang kecil-kecilan kayak Bank Mandiri dan lain-lain itu juga naik. Nah, cicilan rumah juga naik. Kalau cicilan rumah naik, sementara pemilik hutang yang berhutang penghasilannya itu tetap misalnya 5 juta. Harga barang-barang tinggi. Ya mereka akan berhemat mana yang lebih dibutuhkan. Misalnya dengan beli baju ya, mereka ya tetap wajib akan beli baju, tapi mereka akan mencari yang paling murah, yang worth it lah. Nggak mau yang mahal-mahal tapi bahannya ya sama aja gitu. Dan itu teman-teman ada di TikTok. Jadi semuanya serba berhubungan. Barang-barang murah itu sekarang banyak di TikTok. Nah, itu yang membuat pelaku-pelaku UMKM yang biasanya jualan di Facebook akan merasa goncangan ya, omsetnya turun. Karena apa? Karena yang tadinya masyarakat lagi hemat, mereka itu pindah untuk membeli di TikTok, yang sekarang pada live, produsen live langsung ya. Kemudian harganya itu bener-bener paling murah, free ongkir, terpercaya. Nah, jadinya masyarakat tuh pindah belanjanya, mencari di mana yang murah, mereka ke sana. Misalnya toko oren, dulu ke toko oren, terus sekarang toko orennya udah mahal-mahal misalnya, nggak ada free ongkir lagi, mereka pindah cari ke tempat mana yang ada free ongkirnya.
Jadi sekarang yang diuntungkan apa? Konsumen. Ya, tapi konsumen diuntungkan iya ketika uangnya terbatas juga gimana ya? Belanjanya pasti terbatas juga. Begitu teman-teman, semuanya serba berhubungan. Nah, apa solusinya sekarang? Kalau aku nih dari saran dari aku kan juga sebagai owner ya, owner Lemonisa. Saran dari aku, semua teman-teman yang menonton ini, yang biasanya menjadi reseller, yang biasanya menjadi distributor, agen, dan lain-lain, itu sekarang belajar affiliate juga, ya, belajar affiliate karena mau bagaimanapun orang banting-banting harga di TikTok itu masih ada dikasih peluang untuk seorang affiliate. Affiliate itu sama aja kayak reseller, tapi sekarang udah by system. Kita posting, bikin konten sekreatif mungkin, selipkan keranjang kuning gitu. Jadi upgrade skillnya ya. Aku ya masih jadi distributor, Uni masih jadi reseller, Uni masih jadi agen. Ya nggak apa-apa. Yang penting perusahaannya menjaga sistem kemitraan. Memang mereka misalnya komitmen untuk pakai sistem kemitraan. Karena kan ada ya, masih punya sistem kemitraan tapi ownernya juga udah live, udah mulai ngecer langsung. Di sini aku tidak menyalahkan owner juga teman-teman, karena di sisi owner juga lagi terjepit posisinya. Karena apa? Ketika misalnya distributornya nggak capai target, sementara itu mereka punya target perusahaan juga untuk bisa menggaji karyawan, bisa untuk operasionalnya terpenuhi kayak gitu. Jadi kita juga nggak bisa menyalahkan owner. Nah, intinya sekarang saranku untuk para owner, untuk para mitra ya, kalau untuk para owner tetapkan mau sistem apa. Kalau mau sistem kemitraan ya udah, berarti harus komitmen untuk tidak live langsung. Kalaupun live langsung pun ya nggak pakai keranjang kuning, hanya untuk nge-branding gitu ya. Nah, untuk teman-teman mitra, saranku untuk upgrade skill. Edit-edit video itu wajib loh sekarang, karena reseller zaman sekarang bukan hanya reseller biasa yang hanya posting-posting foto dari pusat, misalnya nggak hanya itu. Sekarang udah canggih-canggih, udah kreatif-kreatif. Reseller-reseller itu sekarang ya udah jadi affiliate ya, dan affiliate itu udah tersistem, ada di TikTok gitu kan. Kalau misalnya ada yang closing itu udah nggak ada sistem tikung menikung, ada yang closing di postingan kita ya dapat komisi kayak gitu. Nggak ada yang kita tanya jawab lama-lama, udah tanya-tanya ternyata malah closingnya di orang lain, udah nggak ada kayak gitu. Nah, reseller sekarang itu udah dituntut sekreatif mungkin bisa bikin konten. Nah, jadi jangan sampai kita terlena dengan zona nyaman zaman lalu. Tetap harus berubah, menambah skillnya. Belajarlah edit video, bikin konten. Apa sih kira-kira ide konten hari ini yang untuk memarketingkan produk yang kita jualkan. Terus cari juga produk-produk yang stoknya banyak ya. Nah, sekarang Lemonisa juga udah main di TikTok. Lemonisa juga udah main di TikTok karena memang kita udah tidak pakai sistem kemitraan lagi. Kalaupun sekarang teman-teman masih boleh membeli, itu kita tidak narget-nargetin lagi. Jadi memang resikonya itu. Kita tidak pakai kemitraan, tidak ada target-target, belinya sesuai dengan kuantitas. Berapa belinya, beli 1 dus gitu ya, udah harga disebut terlama. Tapi aku tidak memaksa gitu. Wah, sebulan harus 5 dus, enggak. Udah nggak ada. Dan kita pun juga sebagai pusat juga udah bebas mencari affiliate. Jadi sekarang kita udah mengumpulkan banyak affiliate, udah masuk pendaftaran sekitar 150 affiliate. Kita latih sekarang dan alhamdulillah Lemonisa udah lolos juga di TikTok ya sebagai owner. Tadinya itu enggak ke ban terus ya, kita posting, akhirnya alhamdulillah udah lolos sekarang, dan affiliate yang udah kita seleksi itu udah 60 orang, udah bisa jalur undangan mengafiliatkan Lemonisa, posting Lemonisa di keranjang kuning. Jadi apa sih bedanya yang udah diundang atau belum? Kalau teman-teman cari sendiri bisa loh jadi affiliate-nya Lemonisa, cuma komisinya cuma 5% untuk paket ya. Misalnya cuma 12,5% untuk Lemonisa yang satuan.
Tapi kalau udah di jalur undangan, udah ngisi data, itu komisinya yang satuan itu 25%. Kalau komisi yang paket 10%. Misalnya ada paket murah banget nih 120.000, 2 botol Lemonisa tambah bonus chiaseed. Itu teman-teman dapat komisi 12.000. Tapi aku juga masih melayani manual. Kalau teman-teman misalnya order langsung manual, dropship kemana gitu kan. Nah, itu juga lebih besar komisinya. Komisinya itu antara 10 sampai 20.000. Kalau di TikTok kan tadi 10%-nya 12.000 ya. Kalau di manual teman-teman berpotensi untuk mendapatkan komisi sampai 20.000 per paket. Dan itu pun paketnya udah murah. Nah, karena kan tadi tuh audiens itu cari-cari barang murah, jadi kita harus menyesuaikan diri juga, kayak begitu ya teman-teman. Semoga semuanya bisa menyesuaikan diri dengan perubahan zaman sekarang. Semoga kita semuanya bisa bangkit lagi, laris manis lagi ya. Semoga sukses semuanya, dimanapun posisinya sekarang. Mau jadi owner, mau jadi affiliate, mau jadi content creator, pokoknya aku sarankan kita terus upgrade skill. Terus nanti kita mulai belajar live juga, live TikTok gitu. Teman-teman yang mau ikut di grup program pemberdayaan perempuan boleh ya, karena ini grupnya umum. Banyak malah jangan malah insecure aku cuma ibu rumah tangga. Ini justru yang paling banyak itu ibu rumah tangga. Ada tuh grupnya, aku bikin geng-gengnya, satu geng itu 10 orang. Itu udah sampai 70 orang, itu ibu rumah tangga semua. Pesertanya itu sekarang ada 275 orang. Nah, sampai sekarang di data grupnya itu 70 itu udah ibu rumah tangga semua dan masih berlanjut ya untuk grup 8 nanti. Ada grup yang sesama profesi guru, grup profesi penjahit, grup profesi ibu bekerja. Ibu bekerja itu maksudnya kayak karyawan gitu kan. Nah, jadi nanti kita klasifikasikan supaya semakin pede, kenalan satu sama lainnya gitu. Jadi memang grup itu memfasilitasi teman-teman untuk saling berkenalan se-Indonesia ya, khusus perempuan karena nama grupnya Program Pemberdayaan Perempuan Facebook. Oke teman-teman semuanya, aku tunggu ya bagi yang mau join di grup WA-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.